Di masa lalu, ada sebuah hukum tak tertulis di atas lapangan hijau. Seorang penyerang tidak diwajibkan untuk berlari, tidak perlu ikut bertahan, dan tidak perlu menyentuh bola selama 89 menit. Selama ia bisa mencetak 1 gol penentu kemenangan di menit ke-90, ia akan pulang sebagai pahlawan yang dipuja bak dewa. Mereka adalah para poacher, sang predator oportunis yang hidup secara eksklusif di dalam kotak penalti lawan. Namun, jika kalian melihat taktik sepak bola elit hari ini, spesies penyerang malas yang hanya menunggu disuapi umpan ini telah musnah. Mereka tidak lagi mendapat tempat di ruang ganti. Bahkan, pelatih modern menganggap gaya main mereka sebagai sebuah penyakit yang akan menghancurkan sistem tim. Bagaimana mungkin pemain yang tugas utamanya murni mencetak gol justru divonis mati oleh evolusi sepak bola? Mari kita bedah tuntas sejarah, taktik, dan lahirnya monster generasi baru. Untuk memahami kepunahan mereka, kita harus mengenal anatomi dari sang predator. Di Inggris, mereka sering dijuluki sebagai fox in the box atau sang rubah di dalam kotak. Di Indonesia, kita mengenalnya dengan sebutan striker si kancil. Sebuah julukan yang merepresentasikan kelicikan, kecepatan reaksi, dan insting bertahan hidup. Seorang poacher sejati memiliki habitat mutlak 100% di dalam kotak penalti lawan. Mereka tidak peduli dengan penguasaan bola, tidak mengerti cara mendikte tempo, dan sama sekali tidak tertarik dengan umpan-umpan yang cantik. Atribut mematikan mereka hanya ada 3. Positioning atau penempatan posisi level dewa, kemampuan membaca kemana bola akan memantul, dan penyelesaian akhir dalam satu sentuhan kilat. Mereka adalah parasit yang sangat bergantung pada kreativitas gelandang. Namun, parasit inilah yang seringkali menentukan hidup matinya sebuah klub di pertandingan-pertandingan yang krusial. Puncak supremasi striker oportunis ini meledak pada dekade 90-an hingga awal 2010-an. Di era ini, sebuah tim elit rela bermain seolah hanya dengan 10 orang di atas lapangan demi mengakomodasi satu penyelesaian akhir dari sang predator. Kita berbicara tentang nama-nama abadi seperti Ruud van Nistelrooy yang nyaris seluruh koleksi golnya untuk Manchester United dicetak secara eksklusif dari dalam area penalti. Kita juga mengingat Javier Chicharito Hernandez atau Ole Gunnar Solskjaer, para spesialis super sub yang hidup dari kelengahan bek yang kelelahan. Namun, manifestasi paling sempurna dari seorang poacher adalah Filippo Inzaghi. Ia tidak punya teknik dribble ala Brazil. Badannya pun kurus. Namun, pelatih legendaris Sir Alex Ferguson pernah mendeskripsikannya dengan satu kalimat ikonik. Pria itu pasti lahir dalam posisi offside. Instingnya melampaui logika. Ia selalu tahu kemana arah angin akan membawa bola. Lalu, bagaimana gaya mematikan ini bisa usang? Bencana taktis pertama yang membunuh poacher datang dari perubahan di ujung lapangan yang lain. Evolusi penjaga gawang. Dulu, sang kancil sangat mengandalkan umpan terobosan panjang untuk sprint dengan bek yang lambat. Namun hari ini, kiper seperti Manuel Neuer atau Ederson berdiri jauh di luar sarangnya. Mereka bertransformasi menjadi sweeper kiper, menyapu bersih bola terobosan jauh sebelum sang striker sempat menyentuhnya. Namun, malaikat pencabut nyawa sesungguhnya bagi para poacher adalah teknologi. Kehadiran VAR mengubah sepak bola selamanya.
Gaya main ala Inzaghi yang selalu hidup di perbatasan tipis antara onside dan offside untuk mencuri sepersekian detik dari bek lawan kini telah menjadi taktik yang ilegal. Berada 1 sentimeter lebih maju di era VAR akan langsung tertangkap kamera dan penganuliran gol menjadi hukuman mati yang tak bisa dinegosiasi. Kematian teknis itu kemudian diperparah oleh revolusi sistemik yang melanda Eropa. Mesin fisik, gegenpressing, dan dominasi high block. Di bawah rezim pelatih jenius seperti Jurgen Klopp dan Pep Guardiola, filosofi sepak bola berubah drastis. Pertahanan di era modern tidak lagi dimulai dari garis belakang lawan, melainkan dari kotak penalti lawan. Saat bola hilang, ke-11 pemain di lapangan tanpa terkecuali harus langsung menjadi bek pertama yang melakukan pressing. Disinilah dosa terbesar sang poacher terungkap. Jika seorang striker hanya berdiri diam di depan menunggu bola, maka tim tersebut akan kalah jumlah 10 melawan 11 di lini tengah. Di kompetisi elit, bermain dengan 10 orang saat kehilangan bola sama saja dengan mengundang pembantaian. Pelatih tak lagi menolerir kemalasan, sehebat apapun insting gol yang dimiliki oleh sang pemain. Revolusi ini melahirkan kebutuhan akan profil striker yang sepenuhnya baru. Dan sosok pionir yang meruntuhkan stigma striker egois adalah Roberto Firmino di masa keemasannya bersama Liverpool. Firmino adalah mutasi taktis yang brilian. Ia adalah penyerang tengah bernomor punggung 9, namun ia rela mengorbankan egonya untuk mencetak 30 gol semusim demi sistem. Firmino berperan sebagai false nine sekaligus defensive forward. Ia rela berlari mundur hingga ke garis tengah untuk menjemput bola, menarik bek tengah lawan keluar dari posisinya, dan membuka ruang sebesar jalan tol bagi pergerakan Mo Salah dan Sadio Mane. Lebih dari itu, Firmino adalah anjing penjaga pertama yang akan menggigit lawan saat Liverpool kehilangan penguasaan bola. Ia membuktikan bahwa seorang striker bisa menjadi pemain yang paling penting, bahkan ketika ia tidak mencatatkan namanya di papan skor. Tentu saja, roda evolusi selalu menggilas mereka yang menolak untuk berubah. Tragedi transisi ini sangat terlihat pada perjalanan karir Mauro Icardi. Saat membela Inter Milan 1 dekade lalu, Icardi adalah salah satu poacher yang paling mematikan dan paling ditakuti di tanah Italia. Sentuhannya adalah racun. Namun, ketika ia hijrah ke PSG yang bermain dengan taktik penguasaan bola modern, magisnya seketika luntur. Di PSG, seorang striker tidak bisa hanya duduk manis di kotak penalti menunggu umpan lambung. Minimnya kontribusi Icardi dalam build up play atau membangun serangan dari bawah membuatnya terlihat seperti penonton VIP di atas lapangan. Ia terisolasi, tak tersentuh bola, dan secara perlahan disingkirkan dari skuad utama demi memberi ruang bagi penyerang yang jauh lebih dinamis. Kisah malang serupa juga menimpa salah satu predator paling buas dari Amerika Selatan, Radamel El Tigre Falcao. Saat berada di puncak performanya bersama Porto dan Atletico Madrid, kotak penalti adalah kandang harimaunya. Namun, badai cedera lutut parah merenggut kecepatan aslinya. Ketika ia mencoba peruntungan di Liga Inggris bersama Manchester United dan Chelsea, Falcao dihadapkan pada realitas sepak bola intensitas tinggi. Liga Inggris era modern menuntut striker untuk adu otot, beradu lari dengan bek tengah, dan membuka ruang. Gaya main Falcao yang murni menunggu suplai bola di tengah kotak penalti menjadikannya sangat mudah diprediksi dan dimatikan oleh bek-bek tangguh Liga Inggris. Sang harimau pun kehilangan taringnya. Kini, sepak bola telah melahirkan genetik monster generasi baru. Striker masa kini adalah penggabungan dari berbagai posisi. Mereka diwajibkan memiliki insting pembunuh seorang poacher, fisik kreatif seorang nomor 10, dan kekuatan fisik seorang gladiator. Lihatlah Erling Haaland,
ia adalah prototipe monster pamungkas. Di satu sisi, ia memiliki penempatan posisi pocher klasik. Namun ia diberkahi kecepatan lari atlet olimpiade dan kekuatan fisik yang mampu melemparkan bek lawan hingga terpental. Evolusi yang jauh lebih elegan ada pada sosok Harry Kane. Ia adalah mutasi sempurna. Kane mampu memenangkan sepatu emas sebagai penyelesai akhir. Namun, di musim yang sama, ia juga mampu meraih gelar top assist berkat kemampuannya mendikte permainan layaknya playmaker murni. Mereka adalah complete forwards, paket lengkap yang tak memiliki celah. Dalam industri sepak bola modern yang kejam ini, metrik untuk menilai kualitas seorang striker telah berubah total. Mereka tidak lagi diukur secara eksklusif dari berapa jumlah gol yang mereka cetak. Hari ini, kualitas seorang ujung tombak dinilai dari seberapa besar penderitaan yang mereka berikan kepada bek lawan saat mereka tidak sedang memegang bola. Gol pada akhirnya dianggap hanyalah sebagai bonus dari sebuah sistem mesin yang berjalan sempurna. Era di mana sang kancil bisa bermalas-malasan dan mencuri panggung di menit terakhir telah resmi ditutup. The Fox in the Box telah mati, dibunuh oleh sistem taktik, diburu oleh teknologi, dan posisinya kini telah digantikan selamanya oleh robot-robot pekerja keras yang siap berdarah-darah demi lambang di dada. Menurut kalian, siapa pocher klasik terbaik yang sangat kalian rindukan kehadirannya di era modern ini? Tulis nama idola kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita bola selanjutnya. Sampai jumpa.